Universitas Pulau Warman Jaya. Jalan-jalan ke Mahakabulu, singgah sebentar membeli bolu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, kami tim debat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada perdebatan kali ini, kami selaku tim kontra akan memaparkan sejumlah argumentasi kritis kami serta alasan mengapa kami kontra terhadap mosi kita, yakni Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Bapak Ibu Dewan Juri kami hormati, argumentasi untuk menolak mosi perdebatan kita hari ini didasarkan pada 4 perspektif berpikir. Yang pertama adalah filosofis, yuridis, sosiohistoris maupun perspektif politis. Silahkan saudariku. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dalam perspektif filosofis, pembentukan Bawaslu pada hakikatnya tidak terlepas dari keinginan rakyat Indonesia yang menghendaki adanya lembaga formal yang dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pesta demokrasi dapat berjalan baik tanpa kecurangan. Oleh karena tujuan dan semangat pembentukan yang demikian itu, Bawaslu seyogyanya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan agar pemilu berjalan baik tanpa kecurangan dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimate, yang kemudian dapat diwujudkan dengan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu yang dimulai sejak tahapan pemilu hingga pasca penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Bawaslu juga memiliki peran yang sangat strategis dalam berlangsungnya proses pemilu yang sesuai dengan prinsip luber jurdil. Kami meyakini peran tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika terdapat begitu banyak batasan terhadap kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Dalam perspektif yuridis pun, Undang-Undang Pemilu telah secara tegas menyebut bahwa Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Ketentuan Akwo yang membuat Bawaslu kemudian menjalankan beberapa kewenangan, salah satunya adalah kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu. Oleh karena secara normatif dan konseptual, pemilu dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan program hingga pengucapan sumpah oleh pemimpin yang terpilih berdasarkan perolehan suara, maka sudah seyogyanya kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu sejak tahapan pemilu dimulai sampai dengan pasca penetapan pemilu yang diumumkan secara nasional. Silahkan saudariku. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, selain dua bangunan argumentasi sebagaimana dijelaskan oleh pembicara kedua, fakta sosiohistoris mencatat bahwa pelanggaran pemilu juga terjadi atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi pasca penetapan hasil pemilu. Namun begitu, sejak penyelenggaraan pemilu diselenggarakan hingga saat ini, tidak ada satupun lembaga negara yang secara tegas diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Pada titik inilah kemudian pembatasan terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional tidak perlu dilakukan. Apabila Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, sementara ditemukan atau setidak-tidaknya diketahui terdapat pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, maka kami meyakini bahwa penyelenggaraan pemilu pada akhirnya tidak akan menghasilkan pemimpin dan atau wakil-wakil rakyat yang legitimate. Lebih jauh dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, bukan tidak mungkin pada akhirnya pemimpin dan atau wakil-wakil rakyat yang tidak legitimate tersebut menggunakan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan politik yang jauh dari nilai positif. Pada titik ini kemudian dalam perspektif politik, pembatasan terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional tidak perlu dilakukan. Silahkan saudariku. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, tibalah kita di akhir perdebatan. Kembali kami tegaskan bahwa pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional tidak perlu dilakukan karena beberapa alasan. Satu di antaranya adalah karena Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa kecurangan dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimate. Demikian argumentasi yang dapat kami sampaikan. Kami, tim debat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.